Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Teddy di channel Teddy Pelajar. Oke, untuk di video kali ini Teddy akan membahas ada beberapa kerugian menanam sawit di medan perbukitan. Dan Teddy juga akan menyebutkan ada beberapa juga keuntungan kita menanam sawit di bukit. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke guys, untuk sekarang saya sudah berada di lokasi sawit yang berada di perbukitan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bahwa di depan kita ini lahan sawitnya mayoritas ya, sangat kebanyakan berada di medan bukit. Nah, contohnya ini yang di depan saya tuh, no, ke bawah. Nah, terus sana lagi. Nah, dan di depan sana sampai ke sana itu ya, sampai yang di sini. Oke, bisa nampak fokus kamera. Nah, jadi kali ini saya akan menyebutkan untuk beberapa kerugian kita atau kerugian ketika menanam sawit di medan perbukitan. Yang pertama, ya karena faktor medan bukit, jadi secara otomatis hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan. Alasan sawit di perbukitan, contohnya seperti ini, dia tidak maksimal hasilnya karena alasannya satu, tanaman sawit ini kan tanaman yang paling banyak mengonsumsi air, kadar air. Jika medan seperti ini, medan bukit atau lerенgan ya, ini agak curam nih kan. Nah, air dari sini, ini contohnya, ini kan ada rembesan air ya, di kamera nggak terlalu nampak. Nah, sebagai bukti inilah dia bekas airnya turun. Oke, medan seperti ini tidak menyimpan banyak air. Artinya apa? Di medan seperti ini sawit tidak akan berbuah maksimal karena kekurangan unsur air, kekurangan air. Secara otomatis makanannya pun tidak mencukupi. Oke, ini alasan pertama. Kedua, ketika kita beri pupuk atau taburkan pupuk medan seperti ini, pada saat dia kena hujan kuat, hujannya cukup kuat, maka pupuk yang kita tabur di sekitaran pokok itu tadi, dia akan langsung hanyut, tergerus air. Jadi kena hujan dengan intensitas kuat, dia malah nggak sempat diserap secara maksimal oleh pokok sawit. Pupuknya udah hanyut ke seperti ini ya, saya contohkan ya, tidak akan maksimal diserap oleh sawit, dan pada akhirnya buah sawit ini tidak maksimal. Oke, itu untuk kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, mengingat sawit ini lumayan banyak makan lahannya, dia kan nggak bisa ditanam secara jarak terlalu dempet seperti ini. Nah, bisa diperhatikan jarak pokok ini dan pokok yang di bawah, kita perhatikan tidak sampai mencapai jarak 3 meter. Nah, di sini
Perbedaannya sudah jelas. Jadi secara mendapatkan sinar matahari dia sudah sangat berkurang. Kenapa? Karena terlalu dempet. Secara otomatis juga mengakibatkan dari buahnya tidak akan maksimal. Oke. Dan satu lagi yang perlu saya sebutkan adalah dari segi buah tadi, karena sawit ini dipanen, maka buahnya perlu diangkut. Nah, untuk masalah pengangkutan ini sangat terganggu apabila dalam kondisi hujan. Nah, seperti ini ada jalan kecil ini. Nah, ini jalannya agak agak ngelandai ya. Nah, untuk jalan seperti ini, ketika kena hujan atau kena gerimis, tidak akan maksimal untuk pengangkutan. Yang artinya buah tersebut tidak akan terangkut habis. Karena jika dipaksakan, besar kemungkinan ya kalau diangkut menggunakan traktor atau jonder, bannya selip, atau pakai mobil buat langsir juga tidak akan bisa untuk maksimal pengangkutan. Nah, itu dia untuk beberapa kerugian menanam sawit di medan bukit seperti ini. Oke, untuk keuntungan, salah satu keuntungan menanam sawit di medan bukit seperti ini, ada beberapa pokok, jadi ini enggak semua. Ketika dia berbuah, buahnya dia padat dan besar, serta beratnya bisa minta ampun. Ya, ini enggak semuanya bisa berbuah seperti itu, hanya beberapa pokok saja. Dalam satu poligon, dalam satu blok, paling hanya beberapa saja yang buahnya bisa seperti yang ciri-ciri saya sebutkan, atau sering juga disebut dengan buah batu. Nah, jika dibandingkan dengan medan datar, buah sawit di perbukitan dia relatif keras, relatif lebih berat. Tapi itu hanya salah satu saja keuntungannya. Oke, jadi demikian saja. Oke guys, itu dia pembahasan untuk hari ini, video tentang beberapa kerugian dan keuntungan menanam sawit di medan bukit. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan buat yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa subscribe. Oke, buat kalian yang merasa tidak cocok, ya silahkan di skip. See you.